Alhamdulillah. Apa kabarnya sahabat inspiratifku? Semoga dalam keadaan baik selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Bersama saya Jessica Hussein, di kesempatan ini, saya akan menyajikan kisah tentang Nyi Roro Kidul rupa lain dari iblis, berbalut cerita legenda klasik yang menyesatkan banyak manusia yang melakukan pemujaan kepadanya dengan berbagai macam tujuan hajatnya. Ayo sobatku, langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Nyi Roro Kidul. Kisah penyesatan di balik pesona berupa sosok Ratu Laut Pantai Selatan. Dahulu kala, di pesisir pantai Laut Selatan, hiduplah seorang putri dari kerajaan Pajajaran bernama Dewi Kandita. Kecantikannya tiada tara, hingga membuat iri banyak orang di istana. Namun, kecantikan itu juga membawa malapetaka ketika ibu tirinya, yang dipenuhi rasa dengki, mengirimkan guna-guna kepada Dewi Kandita. Wajahnya yang dahulu menawan berubah menjadi penuh luka bernanah. Kerajaan menjadi gempar. Sang raja, yang tak sanggup melihat penderitaan putrinya, meminta Dewi Kandita meninggalkan istana. Dengan hati hancur, ia berjalan tanpa arah hingga tiba di tepi Laut Selatan. Di sanalah ia memohon kepada Sang Pencipta agar mengembalikan kecantikannya atau mengakhiri penderitaannya. Namun, di tengah doa itu, muncullah sosok misterius, sesosok wanita yang tampak anggun, tapi matanya memancarkan kilatan gelap. Sosok itu mengaku sebagai penguasa lautan dan menawarkan kesembuhan serta kekuasaan. Menjadi Ratu Laut, kau akan abadi, berkuasa, dan dicintai oleh semua makhluk, bisiknya. Dalam keputusasaan, Dewi Kandita menerima tawaran itu, tanpa menyadari bahwa ia telah menyerahkan jiwanya kepada iblis. Saat Dewi Kandita menceburkan diri ke lautan, luka-lukanya sembuh, dan kecantikannya kembali. Tapi kini, ia bukan lagi manusia. Jiwanya terperangkap, menjadi apa yang kita kenal sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang dikenal menawan, namun penuh tipu daya. Penyesatan yang berlanjut. Iblis, yang menyamar sebagai sosok anggun itu, memanfaatkan keberadaan Nyi Roro Kidul untuk menyesatkan manusia. Ia membangun mitos tentang kekuatan dan keberkahan Laut Selatan. Penduduk pesisir mulai mempercayai bahwa dengan mempersembahkan sesajen kepada Nyi Roro Kidul, mereka bisa mendapatkan kekayaan, keberuntungan, dan perlindungan. Desas-desus mulai menyebar bahwa siapa saja yang ingin sukses, dari pedagang hingga pejabat, harus berkomunikasi dengan Sang Ratu Laut. Bahkan, tak jarang ada yang menyerahkan jiwa mereka sebagai bagian dari perjanjian. Laut Selatan pun menjadi tempat ritual-ritual yang dipenuhi kemenyan, sesajen, dan doa kepada sosok yang mereka anggap dewi, padahal sejatinya adalah penjelmaan iblis. Manusia yang terjerat. Banyak yang datang ke Laut Selatan dengan harapan mendapatkan kekuatan dan kelimpahan rezeki. Tak sedikit pula yang mengorbankan akal sehat mereka demi sesuatu yang fana. Mereka meyakini, Nyi Roro Kidul mampu mengabulkan segala hajat hidup manusia. Namun, mereka lupa bahwa semua itu hanyalah godaan yang berasal dari tipu muslihat setan. Di balik semua janji manis itu, iblis terus tertawa puas. Setiap kali seseorang bersujud kepada sosok yang mereka sebut sebagai Ratu Laut, jiwa mereka perlahan-lahan direnggut. Nyi Roro Kidul, yang sebenarnya hanyalah alat iblis, menjadi simbol penyesatan yang tak kunjung usai. Awal kebangkitan kebenaran. Namun, di tengah kegelapan itu,
Ada seorang ulama bernama Kyai Wibowo yang mulai menyadari tipu daya ini. Ia melihat bagaimana manusia semakin jauh dari Tuhan, terjerumus dalam kemusyrikan. Dalam doanya yang panjang, ia memohon petunjuk agar bisa menyelamatkan manusia dari jerat iblis yang mengatasnamakan Nyi Roro Kidul. Di suatu malam, Kyai Wibowo bermimpi bertemu dengan sosok bercahaya yang memberikan petunjuk kepadanya untuk memulai dakwah di pesisir Laut Selatan. Ia tahu, perjuangannya tidak akan mudah, tapi ia percaya bahwa kebenaran akan selalu menang melawan tipu daya setan. Kyai Wibowo mulai menjalankan dakwahnya di pesisir Laut Selatan. Dengan membawa kitab suci di tangan dan hati yang penuh keyakinan, ia mendatangi desa-desa yang telah lama tenggelam dalam mitos dan kepercayaan kepada Nyi Roro Kidul. Awalnya, ia dihadapkan pada penolakan. Banyak warga yang menganggapnya sebagai pengganggu tradisi. Para tetua desa bersikeras bahwa ritual penghormatan kepada Nyi Roro Kidul telah membawa kemakmuran bagi mereka. Kyai Wibowo dengan sabar menjelaskan, kemakmuran sejati bukan datang dari makhluk, tapi dari Sang Pencipta. Semua ini hanyalah tipu muslihat iblis yang menyamar. Namun, kata-kata itu tidak mudah diterima. Suatu malam, saat Kyai Wibowo sedang berdoa, sekelompok pemuda yang marah datang ke rumahnya. Mereka menuduhnya mencoba memecah belah masyarakat. Kyai, jika kau terus melawan kehendak Ratu Laut, kami tidak akan tinggal diam, seru salah satu pemuda. Kyai Wibowo hanya tersenyum dan menjawab, anakku, aku tidak melawan manusia atau adatmu. Aku hanya melawan kebohongan yang telah memperdaya kita semua. Kata-katanya yang lembut perlahan-lahan menggetarkan hati sebagian pemuda itu. Pertemuan dengan kegelapan. Suatu malam, setelah menggelar pengajian di sebuah desa, Kyai Wibowo kembali ke rumahnya. Di perjalanan, ia merasakan angin dingin yang mencekam, diikuti suara ombak yang menggema lebih keras dari biasanya. Tiba-tiba, sosok wanita bergaun hijau muncul di hadapannya. Wajahnya cantik mempesona, tapi tatapannya dingin dan penuh ancaman. Apa yang kau cari di sini, Kyai? Tanya wanita itu dengan suara lembut yang menggema seperti alunan angin laut. Bukankah lebih baik kau diam dan membiarkan mereka hidup dalam kedamaian? Kyai Wibowo tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Aku tidak takut padamu, Nyi Roro Kidul, atau siapapun yang kau wakili. Aku hanya menginginkan manusia kembali kepada Tuhannya. Wanita itu tertawa kecil, tapi tawanya terdengar menyeramkan. Mereka telah memilihku, Kyai. Aku memberikan apa yang mereka inginkan, kekayaan, kekuasaan, dan kehidupan yang nyaman. Apa yang bisa kau tawarkan? Hanya janji surga yang tak terlihat. Kyai Wibowo menatapnya dengan tegas. Janji yang kubawa adalah kebenaran. Segala kekayaan dan kekuasaan yang kau tawarkan hanyalah ilusi. Aku di sini untuk mengingatkan mereka bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan, bahkan kau. Mendengar itu, wajah wanita itu berubah. Tatapannya yang cantik menjadi penuh kemarahan. Ia menghilang dalam pusaran angin, meninggalkan Kyai Wibowo yang tetap teguh pada pendiriannya. Awal perubahan. Setelah peristiwa itu, Kyai Wibowo terus menyampaikan dakwahnya, kali ini dengan lebih banyak bukti. Ia menunjukkan bagaimana mereka yang terlalu bergantung pada Nyi Roro Kidul seringkali kehilangan akal sehat. Para pedagang yang meminta kekayaan justru bangkrut, para nelayan yang mencari perlindungan justru hilang di laut,
dan para pemimpin yang meminta kekuasaan seringkali jatuh dalam kehinaan. Sedikit demi sedikit, warga mulai mendengarkan. Seorang pemuda bernama Rahmat, yang dulu ikut menentang Kyai Wibowo, menjadi pengikut setianya. Rahmat mengaku pernah mencoba meminta kekayaan kepada Nyi Roro Kidul, tapi hidupnya justru semakin menderita. Aku baru sadar, Kiai, semua ini hanyalah jebakan, katanya. Dengan bantuan Rahmat, Kyai Wibowo mulai mengajak lebih banyak pemuda untuk meninggalkan ritual-ritual sesat. Mereka menggantinya dengan doa, kerja keras, dan kepercayaan kepada Tuhan. Perlawanan iblis. Namun, perubahan itu tidak membuat iblis diam. Malam-malam di Laut Selatan semakin sering dihantui oleh angin badai dan ombak besar. Banyak warga yang kembali ketakutan, mengira Nyi Roro Kidul marah karena mereka meninggalkan persembahan. Kyai Wibowo meyakinkan mereka, ketakutan itu adalah senjata terakhir iblis. Jangan biarkan ia menang. Kalian harus percaya, Tuhan lebih kuat daripada makhluk manapun. Pada suatu malam yang gelap, badai besar menghantam desa. Rumah-rumah hancur, dan laut seakan hendak menelan semuanya. Namun, Kyai Wibowo dan para pengikutnya tidak mundur. Mereka berdoa dengan penuh keyakinan, memohon perlindungan dari Tuhan. Di tengah badai, sebuah cahaya terang muncul di langit. Ombak yang besar tiba-tiba surut, dan angin berhenti. Warga yang menyaksikan peristiwa itu tertegun. Mereka mulai percaya bahwa kekuatan Tuhan memang lebih besar daripada apapun yang mereka takuti. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Pagi itu, setelah badai besar yang mengguncang desa, warga berkumpul di masjid kecil yang dipimpin oleh Kyai Wibowo. Mereka yang tadinya ragu-ragu mulai mendatangi sang ulama, mengakui bahwa keyakinan mereka selama ini telah disesatkan oleh ketakutan dan kepercayaan yang salah. Kiai, ujar seorang tetua desa bernama Pak Marwan dengan suara gemetar. Kami telah menyaksikan kekuatan Tuhan semalam. Apa yang harus kami lakukan agar bisa lepas dari jeratan Nyi Roro Kidul? Kyai Wibowo tersenyum penuh kasih. Langkah pertama adalah bertobat. Akui kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan berjanji untuk tidak lagi mengandalkan makhluk lain selainnya. Kemudian, kita harus memulai hidup baru dengan mengisi hari-hari kita dengan doa, kerja keras, dan ketaatan kepada Tuhan. Warga mulai mengikuti arahan Kyai Wibowo. Ritual sesajen yang biasa mereka lakukan di pantai perlahan-lahan digantikan dengan pengajian dan doa bersama. Kyai Wibowo juga mengajarkan mereka untuk tidak lagi takut pada mitos, karena ketakutan itu hanyalah alat iblis untuk mengendalikan manusia. Kemunculan yang terakhir. Namun, perjuangan itu tidak berlangsung tanpa perlawanan. Suatu malam, ketika Kyai Wibowo sedang memimpin zikir bersama, tiba-tiba angin kencang kembali melanda. Ombak laut terdengar seperti suara gemuruh, dan di kejauhan, sosok wanita bergaun hijau muncul di atas permukaan laut. Kali ini, ia tampak lebih menyeramkan, dengan tatapan yang penuh kebencian. Kyai Wibowo. Suara wanita itu bergema di seluruh pantai. Berhenti memengaruhi mereka. Laut Selatan adalah wilayahku, dan manusia adalah pengikutku. Para warga gemetar ketakutan, tapi Kyai Wibowo tetap berdiri tegak. Ia melangkah ke depan, menghadap sosok tersebut dengan tenang. Kau hanya makhluk yang diciptakan, tidak lebih dari itu.
Kekuasaanmu hanyalah fata morgana yang kau buat untuk menipu manusia. Hari ini, aku dan warga di sini akan memutus semua ikatan denganmu." Wanita itu menggeram. Ombak mulai naik, dan angin semakin kencang. Tapi Kyai Wibowo mengangkat kedua tangannya, memimpin warga untuk berseru, "Tuhan Maha Besar, hanya kepadanya kami berserah diri." Doa itu bergema, dan perlahan-lahan, sosok wanita itu mulai memudar. Ia berteriak marah, tapi semakin lama semakin redup, hingga akhirnya lenyap di tengah laut. Ombak yang tadinya ganas tiba-tiba tenang, dan malam menjadi hening. Kemenangan iman. Kejadian itu menjadi titik balik bagi warga pesisir. Mereka tidak lagi takut pada mitos Nyi Roro Kidul. Kepercayaan kepada Tuhan semakin mengakar kuat, dan desa itu berubah menjadi tempat yang penuh dengan kehidupan baru. Para pemuda yang dahulu sering mempersembahkan sesajen kini menjadi nelayan dan petani yang bekerja keras. Ritual syirik digantikan dengan kegiatan ibadah. Bahkan, desa-desa lain di sepanjang pesisir mulai mengikuti jejak mereka, meninggalkan kepercayaan kepada Nyi Roro Kidul dan memilih jalan iman. Akhir sebuah tipu daya. Meski Nyi Roro Kidul tidak lagi muncul, Kyai Wibowo tetap mengingatkan bahwa iblis selalu mencari cara baru untuk menyesatkan manusia. Mungkin hari ini ia muncul sebagai sosok cantik, besok ia akan menggunakan cara lain. Jangan pernah lengah, karena tujuan mereka tetap sama, menjauhkan kita dari Tuhan. Kyai Wibowo menghabiskan sisa hidupnya di desa itu, mendidik generasi baru yang taat dan percaya kepada Tuhan. Laut Selatan, yang dulu menjadi simbol ketakutan, kini menjadi lambang keteguhan iman. Legenda tentang Nyi Roro Kidul tetap ada, tapi tidak lagi menjadi sesuatu yang ditakuti atau disembah. Bagi warga desa, itu hanyalah pengingat bahwa kebenaran selalu menang melawan tipu muslihat, selama manusia bersandar kepada Tuhan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, tahun demi tahun berlalu, dan desa di pesisir Laut Selatan yang dahulu dipenuhi ritual kepada Nyi Roro Kidul kini menjadi tempat yang damai dan makmur. Keberanian dan dakwah Kyai Wibowo meninggalkan jejak yang mendalam bagi warga. Anak-anak yang dulu tumbuh dalam ketakutan akan mitos, kini dibesarkan dalam keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Rahmat, pemuda yang dulu menjadi murid setia Kyai Wibowo, kini telah dewasa dan menjadi penerusnya. Dengan semangat yang sama, ia melanjutkan dakwah, mengajarkan kebenaran kepada desa-desa lain di sepanjang pantai. Ia menceritakan kisah perjuangan Kyai Wibowo kepada siapa saja yang ingin mendengarkan, agar mereka tidak lagi terperangkap dalam jebakan mitos dan tipu daya. Namun, iblis tidak pernah berhenti mencari celah. Di desa-desa lain, muncul kepercayaan baru, seperti dukun yang mengaku mampu berkomunikasi dengan roh Laut Selatan, atau benda-benda keramat yang dianggap memiliki kekuatan magis. Rahmat dan para pengikut Kyai Wibowo terus mengingatkan bahwa semua itu hanyalah bentuk lain dari penyesatan. Pertemuan terakhir. Pada suatu malam, Rahmat bermimpi bertemu dengan Kyai Wibowo, yang kini telah tiada. Dalam mimpinya, Sang Kyai memberikan pesan terakhir. Ingatlah, Rahmat, perjuangan ini tidak akan pernah selesai selama manusia masih ada. Tapi jangan pernah takut, karena kebenaran akan selalu menjadi cahaya di tengah kegelapan. Teruslah menyebarkan iman, dan jangan pernah menyerah. Rahmat terbangun dengan tekad yang lebih besar.
Ia menyadari bahwa dakwah bukan hanya tugas, tetapi juga warisan yang harus dijaga. Bersama warga desa, ia membangun pesantren di pesisir, menjadi tempat pendidikan agama bagi anak-anak dan generasi muda. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, ada beberapa hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini, yaitu diantaranya. Yang pertama, kekuatan iman lebih besar dari ketakutan. Ketakutan seringkali digunakan oleh iblis untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Namun, dengan iman yang kuat, manusia bisa melawan segala bentuk penyesatan dan kembali kepada jalan yang benar. Yang selanjutnya, jangan bergantung pada makhluk. Manusia seringkali tergoda untuk mencari solusi instan melalui makhluk atau ritual tertentu. Padahal, semua kebutuhan dan hajat hidup hanya bisa dipenuhi oleh Sang Pencipta. Bergantunglah hanya kepadanya. Yang berikutnya, kesabaran dalam dakwah. Kiai Wibowo menunjukkan bahwa perjuangan untuk mengajak manusia kepada kebenaran membutuhkan kesabaran dan keteguhan hati. Tidak semua orang akan langsung menerima kebenaran, tapi dengan kesabaran, hasilnya akan terasa. Kemudian, godaan selalu ada, tapi kebenaran selalu menang. Iblis tidak pernah berhenti mencari cara untuk menyesatkan manusia. Tetapi kebenaran selalu memiliki kekuatan untuk mengalahkan kebohongan. Selama manusia berpegang teguh pada iman, tipu daya apapun dapat diatasi. Kisah Nyi Roro Kidul dan perjuangan melawannya menjadi pengingat bahwa dunia ini penuh dengan godaan dan ujian. Namun, bagi mereka yang selalu berpaling kepada Tuhan dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan, keselamatan dan kedamaian akan menjadi milik mereka. Dengan iman yang kokoh, manusia dapat melawan kegelapan dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian sahabatku tercinta, kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk lebih berpandangan jauh ke depan, yang berlandaskan kebenaran, yang penuh nilai-nilai petunjuk ilahi, agar langkah hidup kita tidak dilandasi dengan ketamakan, kedengkian, yang penuh ambisi hawa nafsu, yang membutakan mata hati, yang menghalalkan segala cara. Atas segala perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Jessica Husain mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya di Cerma Channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.